Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Bang Jo. Nah, mungkin sudah beberapa waktu ya saya tidak upload video. Nah, untuk kali ini saya akan coba sharing teman-teman untuk melakukan analisa terhadap komen-komen di YouTube. Nah, oke, langsung aja. Nah, jadi komen-komen di YouTube yang ada ini bukan hanya sekedar komen ya teman-teman, tapi bisa dijadikan data analisa bagi peneliti tentang mengenai mungkin kebiasaan dari para netizen-netizen yang ada di Indonesia. Pada video kali ini yang saya gunakan adalah pendakwah Indonesia yaitu Ustadz Felix Xiao yang berjudul Kenapa Mama Gufron diikuti banyak orang. Saya rasa kita semua udah tahu ya sosok Mama Gufron ini seperti apa, yang beliau juga viral. Oke. Disclaimer dulu sebelum saya melanjutkan video ini. Saya ini hanya pembelajar, bukan profesional dan juga bukan berpengalaman, tapi hanya pembelajar. Video ini juga saya buat hanya untuk kebutuhan pendidikan yang sedang saya jalani atau sedang saya selesaikan. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, komen-komennya sudah banyak ya. Di sini sekitar 3 komen sudah banyak sekali. Nah, dari komen-komen ini kita bisa gunakan atau kita scrape datanya untuk kita lakukan analisa. Nah, caranya bagaimana untuk kita tarik data-data ini? Nah, di sini saya menggunakan extension yang ada di Google Chrome, yaitu Instant Data Scraper. Jadi ini cukup diklik, kemudian akan muncul ya seperti ini. Nah, ini dia datanya, dan bisa di-convert ke download ke CSV, Excel atau apapun ya. Nah, setelah datanya sudah di-download, data tersebut masih raw data ya, atau mungkin kita sebutnya adalah datanya masih kotor. Jadi kita harus lakukan pembersihan data. Nah, di sini saya menggunakan Google Colabs ya dan Python dengan bahasa Python untuk melakukan mungkin pembersihan data, kayak bahasanya seperti itu ya. Di sini sudah ada code-nya, di mana yang tadi saya sudah singgung bahwa di sini code saya tambahkan pembersihan data. Pembersihan data seperti apa sih yang saya masukkan? Di sini adalah menghapus kemungkinan baris dengan komentar kosong. Jadi kalau ada komentar kosong ya itu tidak masuk dalam data kita, jadi kita akan hapus. Kemudian ada hapus duplikat komentar. Ini biasanya duplikat komentar nih saya rasa kita sering temui ya, komentar-komentar yang sama gitu kan, baik di YouTube, Instagram, di X atau di media sosial lainnya. Nah, biasanya ini muncul atau dibuat oleh akun-akun yang anonimus gitu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan tambahan code berikut untuk menghilangkan data-data seperti itu. Nah, metode yang saya pakai menggunakan apa sih? Pipeline sentiment. Jadi di sini saya menggunakan Indobert atau Indonesia Roberta Base Sentiment Classifier. Jadi metode ini atau pipeline ini sebenarnya salah satu dari banyaknya metode ya teman-teman. Jadi kebetulan saya menggunakan ini karena model ini bisa membaca sampai ke emoticon gitu. Jadi sebuah kalimat terus ada emoticon. Jadi menurut model ini emoticon juga memiliki sebuah nilai, baik itu negatif, netral atau positif. Nah, tujuannya analisa ini adalah untuk melihat berapa banyak komentar positif
negatif dan netral di setiap komen yang ada di YouTube. Oke. Nah, selain itu juga nah, untuk melakukan analisa ini atau pembersihan data ini, pertama kita harus punya data masternya dulu. Nah, ini data masternya sudah saya dapat nih. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita menggunakan scraping atau scraper tadi ya teman-teman, ini nih ya, instant data scraper. Nah, hasilnya seperti ini. Kita upload dulu ke ke Google Colabs. Kemudian outputnya nanti ada di sini. Nah, di sini. Nah, saya ada sampai versi 4 karena saya beberapa kali mencoba hasilnya dengan beberapa code yang saya temukan. Oke. Setelah dari sini datanya sudah kita anggap bersih ya, teman-teman. Kita anggap bersih bahwa sudah tidak ada lagi data duplikat atau komentar-komentar yang kosong atau dari kolom komentar yang kosong gitu ya. Oke, setelah itu setelah hasil ini saya akan juga membuat sebuah website, di mana website itu saya buat menggunakan AI. Yang saya gunakan adalah Claude ya, teman-teman saya rasa familiar ya dengan Claude AI. Situ saya buatkan dari hasil data ini ya, saya masukkan prompt untuk membuat sebuah halaman HTML untuk menginterpretasikan ya bahasanya, jadi merubah data ini menjadi sebuah website dan juga detail-detail data yang lebih dinamis gitu, jadi lebih mudah dimengerti teman-teman. Seperti nanti ada negatif komen, netral komen sampai positif komen. Di situ juga ada nanti dari berapa banyaknya komentar-komentar yang ada gitu, yang berhasil didapat gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk sebuah websitenya sendiri saya menggunakan GitHub page ya, GitHub page. Saya rasa teman-teman juga sudah familiar. Dan setelah itu ini hasilnya. Oke, ini adalah hasil HTML-nya, dimana ini saya buat menggunakan Claude. Kemudian indeksnya saya upload ke GitHub, kemudian sedikit konfigurasi di GitHub untuk mendapatkan HTML untuk mendapatkan URL-nya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Hasil dari CSV file ini dapat diinterpretasikan menjadi sebuah website seperti ini. Kemudian dengan dengan informasi seperti ini ya. Jadi dominan suara kritisnya adalah 72,5% warganet menolak yang bersangkutan ya, yang tadi kita bahas. Dari 800, 768 hasilnya. Jadi dari 800 komen setelah dilakukan pembersihan data duplikat dan penghapusan kolom komentar yang kosong, itu menjadi 768 ya. Kemudian yang negatif komen ternyata besar juga ya, 557 sekitar 72,5%, yang positif 30, yang netral 81. Nah, di bawahnya juga, nah ini ada bentuk kayak pie gitu ya teman-teman ya, jadi kayak lingkaran gitu. Kemudian sih ada tabelnya atau diagramnya ya. Kemudian di sini juga ada penjelasannya. Kemudian di sini ada negatifnya, penjelasannya ada 19,5 kata panjangnya rata-rata. Nah, dan ini adalah workload ya. Jadi di sini adalah bentuk dari visual dari kata-kata yang banyak muncul di dalam kolom komentar. Ini adalah semua komentar, ada negatif, positifnya, dan netral gitu. Nah, di sini ada juga totalnya ya, detailnya teman-teman. Ada berapa total tuh, ada berapa kata dari orang gitu ada yang muncul, ada 212 gitu. Oke, kemudian kesimpulannya di sini ada kesimpulan, kemudian 3 poin utama dari
hasil analisa ini adalah polarisasi asimetris yang terukur secara komputasional. Lebih dari 3/4 komentar atau 72% bersifat negatif dengan confidence score rata-rata 0,9 ya. Kemudian workload sebagai peta pertarungan narasi yang hidup, gitu kan. Dominasi leksikal katanya tuh Gufron ya, seperti ini ya. Kemudian ada Ustadz Felix gitu. Kemudian jejak operasi cyber dalam data mentah kolom komentar. Jadi temuan taktik text obfuscation ya. Obfuscation. Menempatkan analisa ini melampaui kajian sentimen konvensional. Oke. Jadi dari tugas ini saya dapat mengambil atau kita dapat mengambil ilmu baru ya, bagaimana kita menganalisa komentar-komentar yang ada di kolom YouTube. Baik. Nah, metode ini juga sebenarnya tidak hanya di kolom YouTube, tapi juga bisa digunakan di Instagram atau mungkin juga ada di X ya, teman-teman. Nah, dan juga metode ini juga berbasis AI. Secara otomatis semuanya akan terdeskripsi dengan baik. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing dapat saya share pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau teman-teman penasaran bagaimana saya buat websitenya menggunakan GitHub, silakan isi di kolom komentarnya. Nanti kalau rame saya coba buatkan panduan untuk gimana caranya membuat website sederhana seperti ini menggunakan GitHub. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.